Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Tegun. Oke para sedulur, seperti biasa malam hari ini kita akan ngobrol santai seputaran berita-berita yang lagi trending di media sosial. Nah teman-teman, belakangan ini yang lagi trending, lagi banyak diperbincangkan oleh para netizen adalah seorang pengamat sepak bola yang kemudian dianggap oleh para fan timnas sepak bola Indonesia sebagai tokoh kontroversial. Kenapa dianggap sebagai tokoh kontroversial? Karena memang komentarnya selalu miring, selalu mencari celah-celah daripada kelemahan daripada timnas sepak bola kesayangan kita. Tokoh ini adalah yang saat ini lagi terkenal dan lagi populer dan lagi kemudian banyak diundang di podcast-podcast di berbagai stasiun televisi ataupun di media sosial, yaitu Bung Toel ya teman-teman. Bung Toel ini memang kenapa kemudian dianggap sebagai tokoh kontroversial, karena memang komen-komennya kalau seputaran timnas itu selalu miring gitu kan, selalu kemudian memang mencari celah-celah kelemahan timnas gitu kan. Dan saya sendiri kemudian merasa sebagai seorang fan timnas sepak bola Indonesia. Saya dari kecil itu memang dari sekitar tahun 80-an, dari zamannya dulu Bambang Nurdiansah, kemudian Robby Darwis, Ruli Nere, sampai ke sini zamannya Rocky Putirai gitu kan. Dulu sebelumnya ada Ricky Yakob segala macam, selalu nonton timnas kita. Saya anggap sebagai timnas kesayangan, walaupun memang kemudian timnas kita ini dulu di seputaran Asia Tenggara aja selalu susah ya, ketika jumpa Thailand, jumpa Malaysia, atau bahkan kadang jumpa Vietnam terakhir. Ini saya selalu nonton. Nah sekarang ini saya ngerasa gembira karena kemudian level kita udah bukan Asia Tenggara lagi. Nah justru ini Bung Toel ini Mister T lah. Bung T ini memang kemudian kita nggak tahu kemudian intennya apa, targetnya apa, tapi yang jelas memang kemarin seperti yang kita lihat ketika timnas kita kalah 4-0 tanpa balas dari timnas Jepang di GBK ya. Ini Bung T menyuarakan dengan keras. Kata beliau kalau kemudian Coach STY, pelatih dari Korea Selatan yang saat ini melatih timnas kita, kalau masih punya malu dia harusnya mengundurkan diri. Artinya memang jelas sekali ya deklarasinya Bung Toel, minta kemudian Coach STY ini kemudian untuk STY out dari timnas gitu kan. Karena memang alasannya Bung Toel, timnas kita ini miskin taktik dan strategi di bawah asuhannya STY gitu kan. Waktu itu juga kemudian banyak sepertinya orang, para netizen di Indonesia ini, para pecinta sepak bola di Indonesia ini yang kemudian terpengaruh gitu kan, tanpa menyadari bahwasannya perbedaannya terlalu mendalam, kalau terlalu jauh bagai langit dan bumi antara timnas sepak bola Indonesia dan kemudian dengan timnas Jepang gitu kan. Ini bahkan kalau saya anggap soalnya kalau kita pakai rasional agak konyol gitu kan. Kalau kemudian meminta bahwasanya timnas kita untuk tampil menyerang atau bahkan menguasai ball possession ketika berhadapan dengan raksasa Asia sekelas Jepang yang memang ranking FIFA-nya sendiri adalah ranking 15 besar dunia. Sedangkan timnas kita itu ketika jumpa dengan Jepang rankingnya adalah 130 ya, ranking FIFA-nya. Sangat jauh. Yang jelas timnas Jepang juga terbentuk udah puluhan tahun. Mereka bermain bersama dan pemain-pemain timnas Jepang adalah pemain-pemain top, pemain-pemain kunci di liga-liga top Eropa, dan mereka juga tergabungnya di klub-klub top Eropa. Sedangkan amunisi yang dimiliki oleh Coach STY sendiri adalah pemain-pemain muda yang sebagian besar belum menjadi pemain reguler di klubnya dan belum menjadi pemain utama. Bahkan klubnya juga bukan di klub-klub yang terkenal di liga-liga top Eropa, bukan, masih sekitaran Liga Belanda ya, di Liga Belanda atau Liga Inggris, tapi mereka juga belum jadi pemain inti ya, seperti si Ivar Jenner atau masih di Young Utrecht. Artinya dia masih pemain di kelompok mudanya di Utrecht, bukan belum masuk di tim senior. Kemudian seperti Justin Hubner, dia belum masuk tim seniornya ya Wolverhampton Wanderers ya, dia masih di Wolverhampton Wanderers 21 under 21. Kayak gini kemudian konyol sekali, suruh kemudian tampil menyerang dan kemudian memenangkan ball possession ketika jumpa timnas kelas Jepang, yang mana timnas kelas Jepang ini juga nggak sembarangan. Dalam beberapa uji coba terakhir pun tim-tim kelas Eropa seperti Jerman itu dipukul 4-1 gitu kan, Spanyol juga 2-1,
coba kemudian lawan Amerika Serikat 4-1, Turki diganyang 3-1, dan mereka memang kemudian memang sudah sejajar dengan tim-tim Amerika Selatan ataupun Eropa ya, seperti Brazil, Argentina. Udah sejajar, teman-teman lihat deh ketika Jepang ketemu Brazil segala macam, sekarang udah nggak kayak dulu lagi karena kemampuan individunya juga udah luar biasa. Nah ini kalau kemudian kita nalar nggak masuk akal permintaannya Bung Toel. Tapi yang jelas yang bikin kita semua sakit hati, kecewa gitu kan, dimana kemudian ketika coach STY berhasil membuktikan bahwasanya kemudian timnas kita mampu dengan segala upaya, dengan keterbatasan pemain yang ada gitu kan, dengan pemain-pemain muda, ketika berhadapan dengan timnas Saudi Arabia di GBK berhasil membalikkan keadaan gitu kan, menang 2-0 tanpa balas. Lagi-lagi Bung Toelnya juga nggak sportif ya, harusnya dia jiwa sportivitasnya harusnya kemudian mengaku, memberikan apresiasi ya, gitu kan. Kalau kemarin dia bilang STY harus tahu malu, minta maaf, kemudian out ya, harusnya dia minta maaf sama STY gitu kan. Tapi lagi-lagi dia tetap menyuarakan bahwasanya STY ini harus out dari timnas Indonesia, dan dia meminta PSSI kemudian untuk melakukan evaluasi besar-besaran di timnas gitu kan. Yang jelas ini kan memang kemudian sebar terus lihat media sosial ya teman-teman, yang mana sedikit-sedikit lagi-lagi karena alasannya timnas kita dengan yang diandalkan adalah taktiknya parkir bus. Selalu timnas kita parkir bus, gak ngerti kita ini kan, seperti di terminal aja gitu kan, selalu keluarnya timnas kita itu parkir bus. Tapi kan memang kemudian dengan taktik seperti itu kemudian kita bisa menang ya teman. Nah ini tetap nggak mau mengakui ya Bung Toel, ini yang bikin saya sendiri juga merasa kecewa. Tapi saya nggak yakin kalau kemudian targetnya memang STY. Saya kok kemudian berpikir ini mungkin lebih besar lagi yang dituju ya, karena memang terakhir kan sepertinya Bapak pasca kekalahan timnas kita dari Jepang, Bapak Erick Thohir sepertinya juga sempat goyang, sepertinya terpengaruh ya, sampai menyatakan berkumpul dengan para pemain, menanyakan apakah para pemain masih percaya nggak dengan kepemimpinannya Bapak Erick Thohir. Kalau nggak percaya, Bapak Erick Thohir sendiri mengatakan bahwasanya dia sendiri siap mundur. Artinya memang targetnya nggak sekadar kemudian timnas ataupun coach STY, sepertinya ada target yang lain yang kita semua nggak tahu ya. Sekarang ini di era digital ini kan memang namanya kalau kemudian perang ini perang narasi, perang proksi pengaruh gitu kan. Yang jelas memang salah satu posisi penting adalah kemudian ketua PSSI. Kita nggak pernah ngerti ini. Tapi kita jelas kecewa, dan saya sendiri merasa kemudian tertantang kemudian untuk merespon. Bahkan saya juga siap kalau kemudian diajak berdebat, walaupun saya juga cuman sekedar penghobi sepak bola, main sepak bola di kampung gitu kan. Saya nggak ngerti kalau Bung Toel apakah dia juga pernah menjadi pemain sepak bola atau pernah melatih tim sepak bola, saya nggak ngerti. Yang jelas saya siap kalau kemudian memang masuk diajak terbuka pun lewat kanal YouTube juga saya bersedia gitu kan. Karena memang kalau dibiarkan ini terus menerus pastinya secara psikologis juga akan merusak moral pemain, mental para staf-staf pelatihan gitu kan, karena ini terus menerus gitu kan, selalu, apalagi nanti gitu kan, selalu parkir bus, dan kita nanti ketemu Australia ya di bulan Maret nanti di Melbourne. Kalau kemudian sampai kalah lagi ya pasti suara STY out semakin keras lagi gitu kan, evaluasi untuk timnas semakin keras lagi, dan ini tampaknya memang berpengaruh ya gitu. Pasca kemudian timnas kita kalah dari Jepang 4-0 kemarin, banyak yang kemudian terpengaruh tanpa kemudian para netizen ini kemudian memakai logika yang sehat gitu kan. Kalau kita pakai logika yang sehat memang nggak perlu dibahas gitu kan. Ketika jumpa Jepang, lihat aja teman-teman, klik aja di YouTube, ketika Jepang kemudian ketemu sekelas Turki, ketemu Spanyol, bahkan ketemu kemudian Jerman, ketemu Amerika Serikat, ketemu tim-tim Amerika Selatan tuh udah biasa gitu kan. Artinya ya memang nggak perlu dibahas gitu kalau masalah kita kalah sama Jepang. Yang perlu dibahas adalah ketika kemudian kita banyak kalah sama Bahrain atau sama Cina, itu perlu dibahas gitu kan. Tapi ini yang dibahas tentang berkaitan sama Jepang yang tentunya juga sebetulnya nggak masuk akal gitu kan. Permintaannya itu nggak masuk akal. Lagi-lagi saya bilang memang kita patut hati-hati, karena kemudian di media sosial seperti ini kan menebarkan pengaruh gitu kan, menebarkan pengaruh, dan sepertinya banyak daripada pecinta sepak bola itu sekarang yang memang kemudian terpengaruh.
Bahkan selain Bung T ini sekarang di media sosial, di beberapa platform media sosial gitu kayak di Facebook, selalu ada ya teman-teman gempuran ataupun isu-isu yang kemudian sepertinya mengadu domba, mendiskreditkan pemain lokal, dibikin biar terbelah sepertinya dengan pemain diaspora. Itu selalu ada terus, teman-teman lihat deh di grup-grup sepak bola yang di platform kayak di Facebook segala macam. Saya curiga ini memang sebetulnya memang nggak berkaitan murni masalah olahraga ya, mungkin berkaitan hal-hal lain seperti yang kita tahu. Memang kemudian jabatan-jabatan tertentu di olahraga memang kadang-kadang secara nggak langsung juga terkait dengan saluran-saluran ataupun channel-channel yang politik ya, yang kita nggak ngerti yang seperti ini. Yang jelas dengan tampilan yang bagus daripada timnas sepak bola Indonesia, masyarakat, warga negara Indonesia, pecinta sepak bola khususnya terhibur ya teman-teman. Ketika orang tuh bicara politik, banyak yang kemudian malah berselisih. Ketika mereka nonton bareng, itu merupakan segala perbedaan dan merupakan hiburan buat kita semua, dan merupakan kebanggaan buat kita semua. Apalagi saat ini timnas kita nggak kerasa kemudian udah berjajar ya dengan para raksasa Asia gitu kan, kayak Jepang, Australia, Saudi Arabia yang dulu itu kita sekedar di Asia Tenggara aja kesulitan. Nah, memang ini kan memang terus ya bergelombang, memang kemudian secara tersistematik ya. Lihat aja dulu pengamat ini ada yang bilang selalu mengatakan pemain diaspora itu bule Indonesia gitu kan. Ya nggak apa-apa sebetulnya, cuman memang ketika membicarakan itu ya kayak wajahnya itu seperti mengejek gitu kan, mengejek atau merendahkan bule Indonesia gitu kan, melawan bule Australia. Saya nggak ngerti gitu kan. Saya pikir lebih mulia para orang-orang veteran ya gitu kan, orang-orang diaspora turunan veteran Indonesia Belanda seperti Calvin Verdong yang berjuang habis-habisan. Bahkan dia nggak lahir di Indonesia, dia nggak begitu ngerti ya untuk Indonesia, bahasa Indonesia pun belum begitu bisa gitu kan, tapi mereka rela berjuang habis-habisan untuk kemudian membela merah putih gitu kan. Lihat aja itu Calvin Verdong tertatih-tatih, pincang, masih dipaksakan terus ya ketika jumpa Arab Saudi. Gimana kemudian pemain belakang seperti Justin Hubner, kemudian Jay Izzes, mereka mati-matian ya menahan gempuran timnas Saudi Arabia yang bergelombang itu. Ini saya salut sama mereka ya teman-teman. Daripada kemudian kita lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia, mencari makan di Indonesia, tapi kemudian seakan-akan nggak mencintai negeri kita sendiri. Kita bisa lihat ya dulu kalau ada tampilan orang-orang tertentu menonton timnas kita, ketika semua supporter tuh kalau lihat timnas kita menang kayaknya nggak bisa menahan luapannya, kegembiraannya gitu kan, sampai loncat-loncat teriak-teriak. Ada yang kemudian memang kayaknya juga agak malah bahasa nonverbalnya ini aneh gitu. Kita nggak tahu yang seperti ini memang kemudian sepertinya memang nggak murni olahraga apa itu. Patut kemudian memang kemudian kita sebagai, kalau dia bilang semua itu dilakukan demi kritik untuk membangun timnas, kita pun sebagai pecinta sepak bola, timnas sepak bola Indonesia juga sah-sah saja kan, kemudian untuk membahas, untuk meresponnya gitu kan. Saya pikir ini penting untuk direspon, karena kalau enggak ini terus dan di media sosial selalu akan menebarkan pengaruhnya, ujung-ujungnya akan mempengaruhi para pecinta sepak bola Indonesia. Lagi-lagi nanti akan ada pembelahan di fan ataupun timnas sepak bola Indonesia. Nah ini yang perlu kita antisipasi. Makanya saya akan selalu bikin konten selama orang-orang tersebut juga bikin konten, dipanggil di kanal-kanal YouTube atau di stasiun televisi, saya akan terus lewat kanal-kanal YouTube saya untuk merespon hal tersebut. Kita punya kewajiban untuk membela para punggawa timnas yang sudah habis-habisan berjuang untuk menegakkan sang merah putih, khususnya di bidang olahraga di dunia internasional, sehingga memang dipandang ya saat ini negara kita. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di malam hari ini, semoga menambah para seduluran saya dengan teman-teman penghobi sepak bola di seluruh Indonesia. Oke, yuk malam salam sepak bola.